Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awal Prabowo. Saya dari kelas IP6A dan NIM saya 10517413. Di sini saya akan menyampaikan atau menjawab pertanyaan soal yang telah Bapak berikan. Baiklah, langsung saja. Jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya beserta asas-asas pengelolaan keuangan negara. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Definisi keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai berupa uang, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Baiklah, ruang lingkup keuangan negara yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pengelolaan moneter di sini adalah kebijakan pemerintah ada keseimbangan dinamis antara jumlah uang beredar serta barang dan jasa tersedia di masyarakat. Dan kedua, pengelolaan fiskal yang mana kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah. Itulah yang sudah ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah. Ketiga, pengelolaan kekayaan negara ialah proses khusus pengadaan barang kekayaan negara yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam keputusan Presiden nomor 60 tahun 2003 atau barang jasa instansi pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asas pengelolaan keuangan negara. Baiklah, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Terdiri dari asas tahunan, asas universalitas, serta asas spesialitas. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang asas tahunan, yang mana asas tahunan ini membatasi masa atau periode anggaran. Dan kedua, asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Dan asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan atau lebih tepatnya dirinci secara jelas untuk atau diperuntukkannya. Asas kesatuan ini ialah semua pendapatan atau belanja negara atau daerah dapat disajikan dalam suatu dokumen anggaran serta akuntabilitas berorientasi. Nah, ialah pada hasil pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, yang mana masyarakat ini memegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dalam perundang-undangan. Profesionalitas disebutkan di sini masyarakat ialah pemegang atau kedaulatan tertinggi negara sesuai dalam profesionalitas dalam perundang-undangan tersebut. Dan asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara serta teralokasinya sumber daya tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan atau menjawab yang nomor 2. Menurut saya pemerintah sudah tepat untuk menjalankan suatu kebijakan dalam menangani COVID-19 ini. Dalam situasi keadaan darurat dan bahaya, pemerintah sudah berupaya untuk membiayai kebutuhan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Antara lain yaitu pemerintah sudah
menyiapkan atau telah menginstruksikan, telah menambah tenaga medis serta menambah biaya anggaran tersebut tidak cukup untuk menanggulangi COVID-19 ini. Maka dapatlah dilakukan oleh pemerintah daerah melakukan pergeseran atau perubahan APBD desa. Nah, di mana bahwa dana desa dapat atau bisa dipakai untuk kegiatan atau tanggap darurat dengan mekanisme perubahan dokumen. Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa atau RKPD tahun 2020, pemerintah desa tersebut bisa menggunakan anggaran tersebut. Nah, selanjutnya pemerintah untuk menangani atau mencegah virus atau COVID-19 ini masuk ke desa ialah atau setiap tamu atau masyarakat dari luar daerah mengunjungi suatu desa atau daerah, maka ia wajib untuk 1 kali 24 jam melapor ke kantor desa dan serta memeriksa kondisi kesehatan tamu atau masyarakat setempat yang menginap di desa tersebut dengan memasang info sosialisasi pencegahan COVID-19 versi WHO di setiap yang mudah diakses masyarakat. Itulah upaya pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini. Adapun saya ambil contoh pada pemerintahan Kabupaten Pidi, dialihkannya 36,5 miliar dana untuk penanggulangan COVID-19 ini. Pengalihan dana desa ini disepakati dalam rapat koordinasi penanggulangan COVID-19 yang di dalamnya antara lain Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Pidi. Dalam rapat tersebut 23 camat dalam Kabupaten Pidi disepakati setiap kampung minimal mengalihkan dana sebesar 50 juta untuk menanggulangi COVID-19. Para camat juga sudah sepakat siap menindaklanjuti jika dikalkulasikan dengan 730 kampung di PD, maka dana yang dialihkan sebesar 36, miliar. Hal tersebut masih diupayakan pemerintah dan akan dijalankan ke suatu daerah atau kabupaten yang terjangkit COVID-19 ini. Dan untuk menanggulangi hal itu semua, dana-dana atau keperluan apa saja hal tersebut, pemerintah daerah sudah berupaya untuk melakukan atau menangani untuk COVID-19 ini. Makanya hal dari itu semua, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.